Sampun terlihat nggih di layarnya Bapak Ibu nggih? Oke, sampun nggih. Widya mohon direspon ya Widya. Halo Widya. Sudah Ibu, sudah terlihat. Nggih, matur suksema Ibu. Ya, jadi di sini kami dari tim peneliti akan membawakan topik terkait dengan suami siaga. Ya, kalau suaminya siaga, keluarga bebas dengan stunting ya, seperti ini nggih. Jadi Bapak Ibu kemarin sudah saya share terkait dengan pretest ya. Pretestnya itu menyangkut dengan stunting dan apa perannya Bapak Ibu selama istri hamil, kemudian melahirkan, sampai masa nifas dan menyusui, dan Astungkare baik sekali semuanya hampir betul ya. Jadi ada beberapa yang memang perlu kita perbaiki kembali ya. Nah, stunting itu merupakan suatu kondisi di mana fisik anak itu kurang atau lebih pendek dari usianya. Dan ini stunting tidak hanya pendek, tapi dia mempunyai dampak ya, dampak fisik, dampak dampak kognitif dan dampak sosial ya. Dampak fisik itu dia akan mengalami keterlambatan perkembangan motorik dan kekuatan fisik yang rendah. Nah, di sini anak-anak stunting karena dia mengalami kekurangan gizi sejak dalam kandungan, maka fisiknya juga akan terlambat berkembang ya secara motorik kasar, motorik halus, dan dia akan terlihat lemas dan lesu seperti itu. Kemudian untuk dampak kognitifnya, di mana anak-anak yang mengalami stunting ini akan memiliki prestasi yang rendah secara akademis. Ya, jadi dia agak kelihatan on ya, jadi susah belajarnya dan ini dipengaruhi karena gizi yang kurang dari sejak dalam kehamilan. Kemudian di dampak sosial ya, ini merupakan tantangan di interaksi dengan teman sebaya dan adaptasi sosial. Di sini anak-anak yang stunting karena dia mengalami keterlambatan fisik, keterlambatan daya pikir, maka dia seringkali mengalami bullying di sekolah karena dia mengalami keterlambatan tersebut dan tidak seperti anak normal secara umumnya. Nah, bagaimana kita sebagai ayah ya, calon ayah ya, mencegah supaya anak kita tidak terjadi stunting? Nah, di sini ayah itu sangat penting perannya ya, karena ayah itu tidak hanya perannya tidak hanya memberikan benih kepada istri, tetapi ayah ini mempunyai peran yang sangat vital, sangat penting di dalam keluarga, yaitu dari menciptakan keluarga yang sehat dan sejahtera. Ya, tidak hanya mencari nafkah, tidak hanya untuk bekerja, tetapi ayah ini sebagai pendukung utama di dalam keluarga selama masa kehamilan, bersalin, nifas, dan menyusui. Nah, dukungan ini baik dukungan fisik, informasi, emosional ya di sini para ayah itu bisa memastikan kecukupan gizi yang dikonsumsi oleh istri dan anaknya dan terlibat aktif dalam perawatan dan pemantauan tumbuh kembang di mana ayah itu tahu kapan jadwal periksa, kapan jadwal kontrol, kemudian mengantar kontrol, menemani saat kontrol, seperti itu. Dan ayah juga membantu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk tumbuh kembang yang optimal bagi anaknya. Nah, keterlibatan ayah ini juga meningkatkan kestabilan psikologis ibu yang berpengaruh pada keberhasilan pemberian ASI dan pemenuhan nutrisi anak. Jadi ini ya para ayah semuanya ya luar biasa sekali peran ayah semuanya. Jadi mari peran yang luar biasa ini dilakukan di rumah masing-masing sehingga kita bisa mencegah stunting sejak dini. Nah,
menjadi ayah yang hebat pada saat ibu hamil itu bisa dengan cara contohnya mengantar istri ke pemeriksaan kehamilan, kemudian memastikan asupan nutrisi ibu terpenuhi dari komposisinya itu harus ada tinggi protein, zat besi dan asam folat, mengurangi stres ya. Jadi para ayah itu penting sekali memberi rasa nyaman kepada istri. Jangan lupa memberi pujian kepada istri apabila istri melakukan hal-hal yang baik seperti itu ya. Jadi ini merupakan salah satu dukungan emosional yang bisa diberikan ya. Bapak-bapak tidak hanya memuji saat pacaran ya, tetapi saat sudah menikah gitu juga penting ya memberikan pujian kepada ibu. Jangan lupa setelah berhasil dinikahi, pujian itu tiba-tiba hilang, lenyap seperti itu. Enggak ya. Jadi para ayah itu penting sekali tetap memberikan pujian yang sportif kepada istrinya. Kemudian para ayah penting juga mengikuti kelas persiapan persalinan bersama istri. Nah, di desa-desa di Banjar-Banjar pada saat ini sudah ada dibuka ya kelas-kelas antenatal, kelas ibu hamil, kelas yoga. Ya, silahkan. Kalau bapak-bapak misalnya lagi free, tidak kerja, atau lagi libur, silahkan ya. Bersama istri, diantar istrinya, ditemani. Kalau perlu ikut. Misalnya kalau yoga prenatal itu ada couple yoga namanya. Di mana yoga itu dilakukan oleh pasangan. Seperti itu. Nih, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah pernah melihat videonya gimana couple yoga itu dilakukan dan nanti para suami bisa ikut ya di rumah mengingatkan istrinya untuk yoga atau bahkan ikut ya yoga di rumah. Kemudian bapak-bapak juga harus menciptakan lingkungan rumah yang nyaman dan mendukung ya. Nah, di sini saat hamil ibu-ibunya ini kan lagi bawa bayi ya dalam perut gitu ya. Jadi tentu saja geraknya itu akan agak terlambat gitu ya, agak terhambat dan terlambat. Jadi penting di sini juga bapak-bapak membantu ya pekerjaan rumah tangga yang mestinya dilakukan oleh istri semuanya, tapi di sini membutuhkan kerjasama. Bapak juga bisa selain mencari nafkah atau bekerja di luar rumah, juga bisa ya membantu pekerjaan rumah, misalnya membuang sampah ya, kemudian menjemur pakaian yang itu gitu kira-kira membuat ibu itu susah bergerak ya. Apalagi ibu hamil tidak boleh ngangkat ya benda-benda yang berat seperti itu. Nih, bapak-bapak mohon disayangin istrinya dari sejak kehamilan ya, dari antar periksa, menemani periksa ya, beri asuhan atau nutrisi yang sehat ya. Ingatkan istrinya kalau lagi misalnya suka makan makanan yang berlemak tinggi, junk food seperti itu, silahkan disiapkan makanan yang bergizi ya, isi piringku ya, ada karbohidratnya, ada proteinnya, vitamin, mineral, kemudian di situ sudah ada semuanya ya di isi piringku. Itu pastikan ada buah juga jangan lupa. Kan kita orang Bali setiap saat pasti ada buah, setidaknya pisang karena kita sering merainan ya. Tapi yang saya lihat di lingkungan kita sekarang buah banyak tapi nggak dimakan, ujung-ujungnya dibuang seperti itu. Jadi tolong ya, buah hasil persembahan itu ya hendaknya dikonsumsi itu lebih bagus ya, itu sudah ada aura spiritualnya ya. Tolong itu dikonsumsi, pastikan setiap hari ibunya ada makan buah dan makan sayur. Kemudian bapak-bapak di sini jangan lupa ya memberi dukungan emosional ya di sama ibunya. Nah, ini bapak-bapak bisa lihat ya, walaupun bayi di dalam kandungan ya masih dalam kandungan, seorang bapak ini tetap mengajak bayinya berbicara. Itu namanya stimulasi janin di dalam kandungan. Ajaklah bayinya setiap hari ngobrol, misalnya bapak mau pergi kerja, anakku atau siapa kalau sudah punya nama, bapak mau kerja dulu ya, nanti jaga ibu di rumah seperti itu. Ya, jadi
bapak-bapak bisa ngobrol seperti ada bayi gitu, karena bayi itu sudah mendengar di dalam kandungan sejak usia kehamilan 20 minggu. Ya, nah begitu datang kerja, selain menyapa istri, bapak juga menyapa anaknya gitu. Halo, ayah sudah pulang kerja nih. Ya, ayah tadi seperti ini, kerja begini-begini. Diceritakan kepada anaknya. Ya, sambil dielus-elus, dikecup-kecup, barangkali ya. Disitulah ya perkembangan emosional bayi, perkembangan bahasa itu sudah dimulai dari sejak dalam kandungan. Nah, kalau bapak-bapak suka nih mekidung, suka bernyanyi, silahkan ya. Mekidunglah, bernyanyilah ya di samping perut ibu seperti itu sehingga nanti lahir-lahir anaknya bisa jadi penyanyi, lahir-lahir bisa jadi orang yang suka mekidung gitu ya. Dan bapak-bapak juga bisa memberikan atau membacakan cerita, ih saya nih nggak bisa bernyanyi, nggak bisa mekidung. Ya, bisa menceritakan, ya bercerita. Beli satu buku cerita khusus anak-anak, ya di situ bacakan ceritanya di situ, nih. Dan di samping itu bapak-bapak juga bisa eh, mem- mengalunkan doa-doa suci ya. Nah, ini dilakukan rutin setiap hari sangat bagus. Sudah ada penelitiannya Bapak-bapak bahwa anak yang dalam kandungan sudah distimulasi sejak dini akan memiliki tingkat IQ, EQ, SQ yang lebih tinggi. Sudah ada penelitian. Nah, kalau bapak-bapak mau anaknya jadi pinter, menyanyi, berbakti, mulailah mengajarkan dari sejak dalam kandungan, ya. Nah, bagaimana kalau saya tidak bisa bernyanyi, Bu? Boleh sekarang banyak ya teknologi untuk stimulasi janin dalam kandungan. Si ibu bisa mendengarkan musik, ya. Tentunya di sini musik yang lembut ya. Nah, di sini ada penelitian bahwa pemberian musik moshad selama hamil ya ibu memperdengarkan musik mosyad kepada janinnya itu akan menambah sinap-sinap saraf di dalam otaknya. Nah, di sini akan meningkatkan IQ si bayi seperti itu. Nah, dan di sini kerjasama ayah dan ibu sangat penting, ya. Ayah dan ibu sangat penting. Bagaimana kita menyiapkan atau menyediakan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif bagi bayi. Seperti itu. Nggih, Bapak-bapak. Penting sekali perannya bapak-bapak di sini untuk melakukan stimulasi. Nah, di mana perannya untuk menurunkan stunting? Yang ini, memastikan asupan nutrisi bagi ibu. Ya, bapak-bapak mencari nafkah, jangan sampai istrinya hanya makan nasi dan kerupuk atau nasi dan eh, sambal aja di rumah, ya. Jadi pastikan istrinya itu makan makanan yang bergizi tinggi seperti itu sehingga pertumbuhan fisik, perkembangan psikologi si bayi di dalam kandungan menjadi normal seperti itu, nggih. Berikutnya, di saat persalinan apa sih perannya seorang ayah gitu ya? Nah, begitu ada tanda-tanda persalinan gitu ya. Tahu nggak yang di sini tanda-tanda persalinan? Ada yang sudah tahu, Bapak-bapak, tanda-tanda persalinan apa saja? Saya pengen suaranya. Ada yang tahu, Bapak-bapak, tanda-tanda ibu mau bersalin itu apa ya? Bisa dibuka mute-nya, boleh? Saya minta suaranya. Apa tanda-tanda persalinan ya, Bapak-bapak? Ada yang sudah tahu atau masih bingung apa ya tanda istri saya bersalin gitu? Ada yang sudah tahu? Halo, bisa sharing Bapak Gede Edi, barangkali Pak Ketut Dadie, Pak Agus, boleh? Pak Weda, apa sih tanda-tanda suami eh tanda-tanda istri mau melahirkan apa ya? Halo, Swastiastu, izin menjawab sedikit Ibu. Nggih, terus Pak Gede Edi. Mungkin tanda-tanda sebelum melahirkan itu ada kontraksi yang semakin kuat dan teratur,
atau mungkin ada pecah ketuban atau keluarnya lendir bercampur darah begitu. Wah, luar biasa. Luar biasa Pak Iya, Gede Edi begitu, nih. Bu. Ya, apa lagi? Ada lagi? Eh, oh, itu aja, Bu. Iya, oke. Terima kasih Pak Gede Edi ya. Ini. Luar biasa sharingnya Pak Gede Edi nih. Tanda-tanda istri mau melahirkan sakit perut ya, namanya kontraksi ya. Semakin teratur, semakin kuat, semakin sering seperti itu nih. Kemudian keluar lendir campur darah, betul banget ya. Itu membuka jalan lahir, itu proses membuka jalan lahir ya atau keluar air ketuban. Itu ya, itu adalah tanda-tanda istri mau bersalin. Nggih. Nah, sebelum bersalin pada ibu hamil, pada saat hamil, pastikan ayah dan ibu sudah menentukan di mana akan tempat bersalin. Seperti itu. Nggih. Siapa penolongnya, bagaimana kesananya, apa naik motor, naik mobil, seperti itu. Pastikan itu sudah dipilih. Kemudian calon donor darahnya siapa, seperti itu. Nge. Jadi pastikan semuanya sudah disiapkan di awal sebelum bersalin. Nge. Kalau belum, ibu-ibu yang masih hamil di sini, kalau belum, terus mulai sekarang dibicarakan dengan ayah dan ibu ya di sini untuk menyiapkan persalinan, diskusi dengan ibu bidan seperti itu. Nge. Nah, apa perannya? Begitu ada tanda-tanda seperti itu ya, ayah jangan ikut panik. Ya, biasanya bingung. Nah, apa yang akan saya lakukan nih? Gitu ya. Udah panik, bingung. Wih, diapain ini? Saya nggak bisa bantu. Istri saya sudah sakit perut kayak gitu. Jangan bingung ya. Nggak usah panik ya, bapak-bapak dan bapak-bapak ya. Di sini antarlah istri ke tempat bersalin. Ya, tetap tenang. Ayah tetap tenang. Ya, antar ke situ, ingat bawa perlengkapannya. Ingat, bawa perlengkapan sampai buku KIA-nya. Jangan lupa itu ketinggalan. Antar aja istrinya nggak bawa apa-apa gitu. Nggak boleh. Bawa semua perlengkapan yang sudah disiapkan. Kemudian dampingi. Dampingi, jangan ditinggal ya. Taruh aja di tempat misalnya Bu Bidan, di klinik atau di puskesmas atau rumah sakit ditinggal pulang. Enggak, dampingi saat proses persalinan. Nggih, saat proses dampingi karena dukungan ayah kepada istri itu sangat dibutuhkan. Orang terdekat dari istri itu adalah ayah atau suami, ya. Itu. Jadi apa dilakukan? Apa dilakukan saat mendampingi? Enggak duduk diam bengong gitu. Enggak, ya. Jadi, ayah itu membantu mengurangi rasa nyeri. Caranya gimana dong, Bu Bidan? Caranya bisa mengusap-ngusap pinggangnya ibu, ya, mengelus-ngelus kepala, ya, seperti itu. Ya, bisa dilakukan oleh para suami. Kemudian menyeka keringat ibu ya. Kalau orang bersalin kan beri keringat ya karena metabolisme tubuh lagi meningkat karena rasa nyeri, berkeringat, memenuhi makan dan minum. Ya, di sini harus ada pinter membujuk dan merayu ya para ayah ya. Karena ibu bersalin itu membutuhkan banyak kalori. Jadi pastikan istrinya ayah tidak puasa saat bersalin. Pastikan minum, pastikan makan atau meminum minuman yang berkalori seperti itu ya. Tidak boleh puasa karena kalau puasa tidak ada kekuatan untuk mengedang. Melahirkan ini membutuhkan banyak sekali tenaga. Jadi tidak boleh dipuasakan. Nah, pakai jurusnya saat merayu, saat pacaran itu ya, para ayah ya, rayuan maut gitu ya, biar istrinya mau makan, mau minum, mau istirahat di sela-sela kontraksi atau sela-sela nyeri ya.
nyeri persalinan itu udah terus-menerus ya, Bapak Ibu ya. Nyeri persalinan itu lagi nyeri, naik nyerinya, kemudian turun, landai. Nah, di saat turun itu bantulah Ibu untuk istirahat. Ya, sambil menenangkan, mengelap keringatnya, menyeka wajahnya, seperti itu biar terasa adem, biar terasa gimana ya kalau wajah diseka gitu ya. Gara-gara tadinya berkeringat kan enak rasanya ya, lebih fresh jadinya kita gitu ya. Para ayah ya, jangan diam kayak patung di samping ibu gitu. Udah Bu Bidan, saya sudah dampingi istri saya tapi seperti patung gitu. Enggak ya. Jadi kooperatif di sini membantu istri melewati masa persalinan. Ya, di sini para ayah juga memberi semangat dan ketenangan pada istri. Kasih kata-kata yang lembut, ya, kata-kata yang memang jadi apa ya, kata anchornya ketika ayah dan ibu bersama gitu, kata-kata yang memang disepakati berdua yang disukai oleh ibu, ya. Jadi ini memberi semangat dan ketenangan pada ibu, ya. Kemudian menjalin komunikasi dengan tenaga kesehatan, melaporkan ya apa yang terjadi pada istrinya, bertanyalah ya apa yang mesti dilakukan oleh suami kalau misalnya para ayah nggak tahu ngapain gitu ya. Bu Bidan, istri saya nyeri, gimana ya caranya supaya saya bisa membantu mengurangi rasa nyeri istri saya. Nah, seperti itu yang dibutuhkan oleh para istri ya, yang untuk dilakukan oleh para ayah kepada istri seperti itu. Oke? Jadi para ayah di sini nggak usah panik, ya, bantulah istri, ya, tenangkanlah dia saat bersalin, ya. Nah, juga membantu pengambilan keputusan yang cepat dan bijak. Kalau terjadi sesuatu misalnya yang berbahaya gitu, ya tiba-tiba keluar darah seger seperti itu ya cepat ya ambil keputusan segera seperti itu nggih. Nggih para ayah nggih, di saat bersalin ini perannya para ayah sangat dibutuhkan ya. Si ibu ini ibaratnya akan melahirkan generasi penerusnya ayah. Jadi penting sekali untuk disayangi, dicintai dengan tulus ikhlas. Oke. Kemudian berikutnya, nah kan setelah lahir nih, udah ada bayi, ya, ada bayi, ngapain sih ayah gitu? Dibiarkan bayinya nggak berani gendong seperti itu, enggak ya? Tetap ayah itu berikan dukungan moral dan luangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesahnya istri. Istri habis melahirkan kan capek ya badannya ya. Kemudian apalagi baru jadi ibu baru gitu ya, baru melahirkan pertama kali. Udah capek, banyak adaptasi dengan bayi, ada penurunan hormon. Nah, di sini ada kondisi yang mengintip tentunya ya. Ada kondisi namanya mungkin para ayah sudah mendengar ya, postpartum blues namanya. Ya, postpartum blues. Jadi postpartum blues itu mengintip ibu-ibu yang habis lahiran. Ya, ini emosinya kacau, bercampur aduk. Nah, penting sekali di sini si ayah juga memperhatikan kepada istri gitu ya, kepada ibunya gitu ya. Jangan hanya memberi perhatian kepada si bayi. Nah, kita sebagai orang Bali yang saya amati dan hasil penelitian juga ya, bahwa habis lahiran yang paling diperhatikan hanya bayi. Si ibu ditelantarkan dalam tanda kutip di sini. Nah, yang apa ayah lakukan? Beri perhatian lebih, bahkan lebih-lebih itu ya kepada si ibu. Karena apa? Kalau ibunya sehat, ibunya bahagia, dia mampu merawat bayinya dengan baik. Seperti itu. Jadi, ayah penting sekali tetap memberikan dukungan moral dan luangkan waktu untuk mendengarkan. Nah, apa yang bisa dilakukan ayah lagi? Bantu ganti popok, terutama malam hari nih. Ya, jangan sampai si istri begadang. Karena kalau istri sampai begadang, kurang tidur, asinya bisa seret. Asinya bisa seret, kelelahan.
Ya, jangan sampai ya. Jadi bantulah ganti popok di malam hari. Kalau sekarang kan Mbak jarang ya orang yang pakai popok ya, pasti memakai Pampers. Nah, tetap bantu untuk ganti Pampers setiap 4 jam. Ya, itu sudah penuh Pampersnya. Dan jaga bayi saat ibu istirahat. Nah, kalau bayi itu kan sering begadang ya malam hari. Kalau dia tidak rewel, silahkan para ayah yang menjaga bayi. Biarkan ibu untuk istirahat. Kayak gitu. Kemudian, siapkan makanan dan camilan yang bergizi juga untuk si ibu. Nah, ini untuk mendukung produksi ASI yang baik. Ya, silahkan para ayah ya datang dari kerja gitu ya. Bawalah tentengan camilan bergizi, misalnya buah, kayak gitu bermacam-macam buah yang disukai istri, itu boleh. Kemudian biskuit, barangkali yang tinggi zat besinya, itu ya. Itu bentuk perhatian ayah kepada ibu. Dan di sini juga si ayah bisa membantu perawatan ibu dan bayi baru lahir. Bisa belajar dari sejak dini bagaimana cara mandiin bayi, bagaimana memakaikan baju, bagaimana cara menggendong bayi. Seperti itu. Kan banyak para ayah yang baru jadi ayah, ayah baru gitu ya. Nggak berani gendong bayinya gitu. Ya, bisa dipelajari sejak awal. Ya. Kemudian mendukung pemberian ASI eksklusif. Ya, di sini ayah penting sekali untuk mendukung pemberian ASI eksklusif. Nah, sebelumnya saya bertanya nih kepada para ayah, apa itu ASI eksklusif ya, para ayah? Ada yang tahu ASI eksklusif itu apa ya, para ayah? Silahkan para ayah, ada yang tahu ASI eksklusif itu apa ya? Pak Ide Bagus Putu Sudiarso mungkin uning ya, napi ASI eksklusif. Silahkan Pak Ketut Dadia. Pak Ketut Dadia durus uning ASI eksklusif itu napi nge. Nge, silahkan. Ada yang mau menjawab napi ASI eksklusif nge, bapak-bapak uning tan nasi ASI eksklusif. Pemberian ASI tanpa campuran apapun dalam jangka waktu sekurangnya 6 bulan. Oh, Kurang lebih. bagus sekali Pak Gede Edi. Nggih, betul Iya. banget. Nggih, matur suksema Pak Gede Edi. Betul sekali ya disampaikan oleh Pak Gede Edi bahwa ASI eksklusif itu di mana kita memberikan ASI saja ya sampai bayi usia 6 bulan. Tidak ada makanan atau minuman lain kecuali obat atau vitamin, ya. Itu namanya ASI eksklusif. Jadi, pastikan para ayah dari sejak dalam kandungan, para ayah sudah merencanakan pemberian ASI eksklusif 6 bulan. Bayinya hanya disusui ya, para ayah ya, disusui langsung atau dengan ASI perah. Bening ASI perah nggih para ayah, napi ASI perah para ayah. Pak Ide Bagus bening ASI perah nih kan napi Pak Ide Bagus Putu Sudiarso atau ASI perah nggih sira bening ASI perah nggih. Halo, ASI perah tuh napi Pak Weda barangkali uning nasi ASI perah nggih Pak Weda Swantari. Bening nggih. ASI perah tuh apa? Pak Ketut Dadia. Halo, Pak Ketut Dadia, uning ngasih perah nggih?
Oke, ASI perah itu adalah ASI yang diperah langsung dari payudara, ya. Jadi itu sebagai alternatif ketika ibu meninggalkan bayi, baik untuk bekerja maupun kegiatan yang lain. Ya, ASI perah ini bisa bertahan di suhu ruang biasa itu 4 sampai 6 jam. Kalau ditaruh di kulkas, ASI perah itu tergantung kalau di tempat beku bisa bisa bertahan 3 bulan. Kalau hanya di chiller itu bertahannya 24 jam seperti itu. Nge. Jadi kalau ibu-ibu bekerja ya bisa menampung ASI perah. Nanti diberikan pada bayi. Nge. Jadi tetap bisa ASI eksklusif di sini nggak ada alasan bagi ibu kalau misalnya bekerja tidak bisa memberikan ASI eksklusif, nggak ada alasan, nih. Jadi karena sudah ada teknologi ASI perah, nih. Nah, ASI perah itu gimana? Nah, di sini kita bisa memerah ASI itu langsung pakai tangan atau pakai alat, ya. Alatnya bisa elektrik, bisa dengan yang manual. Nah, ASI perah ini ditampung pada tempat yang khusus, botol kaca atau tempat breastfeed ya di situ bisa ditampung, si ibu bisa membawa tas ASI ya. Tas ASI itu isinya cool pack, isinya es seperti itu ya. Di situ menampung ya. Nah, ASI yang sudah diperah ditampung di situ, kemudian nyampe di rumah ditaruh ya, ditaruh di tempat kulkas untuk yang beku bikin esnya itu bisa. Ya, usahakan tidak dicampur dengan makanan yang lain. Ya, kalau dicampur jangan sampai salah ambil atau nanti mempengaruhi ASI yang sudah diperah. Terus bagaimana? Kan ini sudah jadi es gitu ya. Bagaimana cara memberikan ASI perah gitu ya? ASI yang sudah membeku jadi es ASI ini dicairkan secara pelan-pelan ya, mulai taruh dari beku itu taruh dulu di chiller, kemudian keluar sampai memang sudah mencair ya, mencair jadi cairan air biasa gitu, sudah tidak beku, baru direndam dengan air hangat ya. Sampai asinya sudah hangat baru diberikan kepada si bayi. Nah, ini nanti ayah bisa membantu ya kalau lagi off kerja, ibunya lagi kerja gitu ya, si ayah bisa memberikan ASI perah ini langsung kepada bayi dengan menggunakan cup feeder. Ya, hindari pemakaian dot di sini ya karena bisa menyebabkan bingung puting. Ya, itu pakai cup feeder namanya. Kemudian peran yang lain si ayah itu bisa menyediakan waktu luang untuk ibu ya, sekali kasih ibunya melakukan me time ya, di mana ibunya penting juga untuk melakukan perawatan kepada diri ya, healing seperti itu ya, kasih kesempatan kepada ibu tidak hanya semata-mata harus bekerja, mengurus anak dan sebagainya, kasih kesempatan kepada ibu untuk melakukan me time dan healing. Ya, ayah juga bisa menjalin ikatan bonding kepada bayi melalui sentuhan. Sentuhannya bisa lakukan dengan pijat bayi, mengajak bicara, menggendong, ngajak jalan-jalan, ya seperti itu. Jadi ayah ini sangat besar perannya di dalam masa nifas dan menyusui. Oke? Nah, bagaimana keterlibatan ayah untuk berikutnya? Nah, perawatan anak berikutnya. Jadi, ayah itu penting juga ikut pelatihan, membaca-baca buku kesehatan, ya, memahami gizi dan penyakit yang kemungkinan bisa dialami oleh si anak, gitu ya. Mengajak beraktivitas, mendukung pendidikan, ya, menyekolahkan anaknya tentunya tidak hanya merawat, memberi makan saja, tapi juga menyekolahkan, ya, mempraktekkan hidup sehat. Jangan sampai kita menyuruh anak kita sehat, tapi kita sendiri yang nggak sehat pola hidupnya. Misalnya suka merokok atau minum minuman keras gitu ya. Jadi kalau kita mau diteladani yang baik, kitalah yang menjadi role model dulu bagi si anak.
Nah, di sini juga si ayah juga bisa memberikan dukungan emosional dan sosial kepada anaknya, memberikan kasih sayang, komunikasi yang terbuka ya, melakukan aktivitas kognitif dan fisik ya, sering mengajak misalnya ajak anaknya ke lingkungan terbuka 1 minggu sekali sehingga bebas mengeksplorasi lingkungan. Jangan sampai sehari-hari anaknya di rumah terus tanpa sosialisasi. Jangan ya. Kegiatan sosialisasi, interaksi dengan lingkungan itu sangat dibutuhkan oleh anak. Jadi di sini para ayah bisa ngajak, misalnya sore-sore datang dari kerja, ajak anaknya bersosialisasi, interaksi dengan lingkungan, dan biarkan si ibu istirahat sebentar, kemudian menyiapkan makanan untuk keluarga di sore hari. Seperti itu ya, para ayah ya. Mohon didukung istrinya untuk melakukan perawatan pada anaknya. Nah, berikut adalah mitos dan fakta seputar stunting ya. Anak pendek merupakan keturunan atau faktor genetik, nggak selalu ya. Sebagian besar kasus stunting disebabkan oleh kekurangan gizi dan infeksi. Ya, mitos lagi, stunting hanya bisa dicegah saat anak udah lahir. Enggak, ya. Pencegahan stunting dimulai sejak masa kehamilan. Pastikan kondisi istrinya ayah itu kondisi terbaik, kondisi optimal, tidak ada komplikasi kehamilan. Berikutnya, mitos yang ketiga, ASI saja cukup tanpa MPASI sampai usia 2 tahun. Enggak, ya. ASI eksklusif diberikan selama 6 bulan. Berikutnya ditambahkan dengan makanan pendamping ASI. ASI diteruskan sampai usia minimal 2 bulan. Ya, ASI diteruskan, tapi isi MPASI-nya pada waktu bayi usianya di atas 6 bulan. Ya, mitos yang keempat, anak stunting tumbuh normal saat dewasa. Enggak, ya. Stunting bersifat permanen. Dia tidak bisa disembuhkan, termasuk kecerdasan dan kesehatan. Ya. Nah, tidak bisa disembuhkan, tetapi bisa kita dampak yang jelek berikutnya kita cegah dengan cara stunting. Anak-anak yang stunting kita segera perbaiki gizi ya sejak dini. Kemudian mitos yang kelima, stunting hanya soal tinggi badan. Enggak, ya tadi kita sudah belajar bahwa stunting itu banyak sekali dampaknya, baik secara fisik, secara perkembangan, prestasi, kemudian dari segi imunitas dan dari segi sosial. Itu ya, para ayah ya. Di sini banyak sekali dampak dan fakta seputar stunting ya. Nah, jadi yang saya tekankan di sini para ayah bahwa di dalam kasus stunting yang sedang lagi isu di Indonesia ini sebenarnya para ayahlah yang punya peranan yang sangat penting untuk mencegah terjadinya stunting. Kita sudah mempelajari dampak tentang stunting baik untuk fisik, kemudian untuk perkembangan maupun untuk sosialnya. Kemudian bagaimana peran ayah pada saat istri hamil, pada saat bersalin, kemudian pada saat nifas dan menyusui. Di sini Tiang mengharapkan para ayah lebih menjadi suami siaga, mempraktekkan langsung di rumah pada istrinya seperti itu, dan sayangi istri dan anak setulus-tulusnya. Kemudian si ayah ya selain hanya mencari nafkah bisa memberikan kasih sayang tulus, memiliki peran siaga stunting di rumah. Baik, demikian yang dapat yang sampaikan terkait dengan pelatihan suami siaga stunting ini. Mungkin ada hal-hal yang perlu didiskusikan, disilahkan ayah bunda kalau apabila ada yang mau didiskusikan silahkan raise hand Oke.
Ya, ada yang masih belum dipahami barangkali atau terkait dengan oh ya di sini juga suami bisa apa namanya mendukung istrinya untuk memakai KB ya atau suami bisa menggantikan kalau memang sudah cukup anaknya ya bisa suami yang ber-KB seperti itu nih. Jadi seimbang peran ayah dan ibu di sini seimbang. Ibu sudah melahirkan, menyusui, ayah setidaknya kalau sudah cukup, anaknya bisa menjadi akseptor KB. Seperti itu. Nih, ada yang mau ditanyakan, Ayah Bunda? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Silahkan Ayah Bunda, ada yang mau ditanyakan, didiskusikan barangkali? Sudah clear semuanya? Halo, selamat sore Ibu. Izin mau Ya. bertanya. Selamat sore Pak Gedeng. Durus. Ini terkait tentang stuntingnya Ibu. Oke, Anak saya umurnya sudah 4,5 tahun Ibu. 4,5 tahun. Terus untuk tinggi badannya baru 101 cm, berat 101. badannya 15 kilogram Ibu. Mm-mm. Padahal kita dari orang tua sudah memberi vitamin, makanan yang bergizi, yang penuh protein, terus susu, Nggih. sayur, buah. Saya kira sudah lengkap Ibu, tapi tinggi badan dan berat badannya masih dibilang kurang Ibu, begitu. Mm-mm. Mohon izin kita mungkin dibantu. Ya, mungkin sebelum Tiang membantu Bapak bisa dijelaskan berat lahirnya berapa waktu lahir, Pak? Berat lahirnya 2,3 Ibu. Oh iya, Anaknya lahir 2,3 prematur ya. di Terus panjang badannya eh, berapa, Bapak? 47 47 48 itu kalau nggak salah Ibu. 47 ya, 47 cm. Jenis kelamin? Perempuan Ibu. Perempuan ya. Ya, baik Pak Gede Edi. Ya, umur kehamilannya masih ingat Pak waktu lahir umur kehamilannya ibunya? 37 minggu. Oh, 37 minggu. Oke. Oke. Oke, yang jawab Pak ini ya. Terima Secara kasih. normally ya, anaknya Bapak yang perempuan ya, ini umur 4,5 tahun dengan berat badan 15 kilogram dan panjang badan 101 cm memang tergolong kurang seperti itu ya, dalam kondisi wasting kurang ya. Tetapi ketika saya cek ya berat badan lahirnya kurang kok 2,23 kilogram dan panjang badannya 47 cm karena memang dia kurang dari sejak lahir seperti itu. Jadi Pak Gede Edi nggak usah khawatir, ini nanti bisa dikoreksi. Astung karenya Pak Gede Edi sudah memberikan makanan-makanan yang bergizi dari karbonya ada, proteinnya ada, kemudian vitamin mineral ada, lemaknya ada. Astung karen nanti dia akan bisa mengejar pada saat pubertas seperti itu Pak Gede Edi. Ya, dan pastikan tidak ada penyakit komplikasi yang lain yang dialami oleh anak. Nggih. Nanti juga Pak Gede Edi bisa apa namanya cek kembali apakah tingginya istri dan ke atas gitu ya keturunannya memang ada yang pendek secara genetik ini bukan stunting dan Pak Gede Edi sendiri karena anak cewek itu biasanya ada genetiknya juga gitu ya dari kalau cewek itu cenderung ke ayah seperti itu mengambil keturunan ayah seperti itu Pak Gede Edi nih jadi dari sini
dia termasuk kategori wasting itu karena memang berat badan lahirnya dan panjang badannya yang memang kurang sejak lahir. Seperti itu. Oke, jangan khawatir, mudah-mudahan bisa dikoreksi. Nanti saat pubertas dia akan tinggi gitu. Nge. Seperti itu Pak Gede Edi. Nge. Wenten malih gimana Pak Gede Edi? Inggih, terima kasih Ibu. Oke. Semua atas jawabannya. Boleh nanya satu lagi Ibu? Boleh, boleh. Ini Bu, izin untuk bertanya untuk anak saya yang kedua. Oke. Itu umurnya sekitar 1,5 bulan, Ibu. Kebetulan dari anak yang pertama memang tidak bisa untuk ASI eksklusif, Bu. Makanya di mix nih ke ASI sama Sufor. Mau bertanya, apakah normal nih ke untuk BAB-nya nih ke 3 sampai 5 hari, Bu? 3 sampai 5 hari baru BAB, ngenten nggih? Iya. Terus waktu BAB nika keras tapi biasa. Biasa. Oh, biasa. Nggih. Kalau boleh tahu kenapa sampai mix ASI dengan Sufor nggih, Pak? Kalau boleh tahu. Kurang ASI, Nika Ibu sudah, padahal Nika sudah dibantu dengan pemberian vitamin sebelum pelancar ASI, sebelum melahirkan Ibu. Sebulan sebelum melahirkan itu sudah dikasih pelancar ASI sama dokternya dan masih tetap kurang ASInya Ibu. Iya, oke. Ini 1,5 bulan, cewek apa cowok Pak? Nggih, bayinya? Cowok Ibu. Cowok, oke. Ya, baik. Mungkin dia akan jelaskan terkait dengan ASI dulu nih. ASI itu supaya bisa tambah banyak harus sering disusui seperti itu, Pak. Jadi kita penting sekali frekuensi menyusui yang sangat lebih sering. Lebih sering. Jangan sampai si bayi tidur, gak dibangunin, gak mimik dia. Seperti itu. Lebih sering disusui. Yang kedua, selain itu, ya tadi kan pelancar ASI sudah bagus gitu ya. Makan dan minumnya si ibu diperhatikan. Apakah sudah cukup cairan? Kalau ibu menyusui minimal 3 liter minumnya sehari, Bapak. 3 liter. Pastikan ini minum 3 liter. Dan ada sayur dan buah. Yang ketiga, pastikan si ibu bisa istirahat, tenang, ya, tidak terlalu lelah seperti itu. Nih, itu. Jadi kalau ini sudah dilakukan, dicek kembali bagaimana kondisi istrinya Bapak, di mananya kurangnya itu, ya, Astungkare bisa produksi ASINya bagus, ya. Dan di samping itu Bapak bisa memberikan pijat oksitosin. Ya, nanti ada namanya SPEOS ya, stimulasi pijat endorfin, oksitosin, dan sugestif. Nanti yang akan share di grup bagaimana cara melakukan pijatan tersebut. Nanti Bapak bisa melakukan kepada Ibu sehingga produksi ASINya bisa bertambah seperti itu. Nih, itu Astungkare nih Bapak terkait dengan ASI. Nah, jadi usahakan sekarang lebih banyak disusui daripada diberikan Sufor. Nih. Nah, bagaimana dengan BAB yang 5-6 hari sekali, tapi kondisinya tidak keras, biasa saja, nggak apa-apa. Karena memang ampas yang dihasilkan oleh ASI tersebut sedikit. Jadi, sepanjang perut bayi itu tidak kembung, dia tidak rewel, BAB 5-6 hari normal sama bayi. Seperti itu, Pak Gededi. Ya. Tapi tiang lunas mungkin mohon ASINya diperbanyak daripada memberikan susu formula. Oke, Pak Gededi bagaimana? Iya Ibu, sudah. Terima kasih Ini, Ibu atas penjelasannya. nanti Titiang share Bapak Gededi, mudah-mudahan bisa membantu mensupport ibunya untuk Iya Ibu. memberikan pijatan, Oke. Iya sudah Ibu. Untuk pijat oksitosinnya sudah Ibu. Oh, udah, Bapak yang Sudah. melakukan. Iya Ibu, saya sendiri. Nanti juga pijat namanya ada Speos. Nanti Tiang juga buat videonya itu. Nanti Tiang share YouTube-nya ke grupnya nanti Iya, terima dipijat. kasih Ibu. Nggih, matur suksema Pak Gede. Iya. Nah, oke. Wenten malih Bapak Ibu.
Bapak Ibu wonten malih nggih. Durus? Om Swastiastu, Ibu. Nggih, Om Swastiastu, Bu Guru. Ibu, saya mau bertanya sedikit. Nggih. Untuk sekarang, usia kandungan saya kan 33 weeks. Ya. Apakah boleh mengkonsumsi suplemen untuk ASI ya, Bu? Oh, boleh Bu Guru. Pastikan kalau memang belum keluar kolostrumnya, ya cek dulu kolostrumnya Bu Guru, apakah belum keluar atau belum. Kalau belum keluar di usia kehamilan 33 minggu, minta sama dokternya untuk meresepkan penambah ASI, ya, pelancar ASI. Oh, Nggih. 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 Kebetulan sih belum, Bu. Belum ada keluar kolostrumnya. Tapi pastikan pencet sedikit di bagian areola, pastikan Oke. untuk papilanya di putingnya itu sudah bersih. Misalnya di situ kan biasanya ada kerak-kerak gitu ya, kerak-kerak hitam itu sudah bersih, coba dipencet di areolanya. Biasanya dia keluar cairan kuning terus seperti itu. Kalau memang sama sekali tidak ada, bisa minta resep pelancar ASI sama dokternya, nggih, Bu Guru? Oh, nggih, nggih. Ya. Nggih. Oke. Kalau dari Ibu, ada nggak, Bu, untuk suplemen ASI yang bagus? Oh, Tia nggak bisa nyebut suplemen ASI-nya brand ya, brand nggak bisa Oh, nyebut nggih. seperti itu. Jadi kalau dari segi herbal sebenarnya Bu Guru bisa mengkonsumsi daun kayu manis ya. Kalau di bahasa Indonesia daun katu itu bisa Bu Guru lalap, bisa Bu Guru rebus ya, dibuat sayur seperti itu sangat bagus. Nggih. Itu sangat Nggih. bagus. Dan juga daun kelor. Nah, Nggih. itu sangat bagus untuk melancarkan ASI. Nggih. Nggih, nggih. Oke. Ya, Nggih, terima kasih, ya, Bu. semoga lancar nanti Bu Guru, nanti bisa menyusui secara eksklusif babynya, nggih. Nggih, asengkare. Terima kasih, Nggih. Bu. Nggih, sareng-sareng. Wonten malih Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu? Nanti bisa ya mendampingi istri dari hamil, bersalin sampai nifas, bisa nggih? Iya, oke. Karena tidak ada yang bertanya malih ya terkait dengan suami siaga stunting ini, pertemuan kita secara virtual, langsung secara virtual ini kita bisa cukupkan. Kita mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berkenan hadir pada sore hari ini. Lumayan ya, 2,5 jam karena kita masih banyak menunggu-menunggunya tadi. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi ayah bunda semuanya. Nge, tidak menutup kemungkinan bahwa diskusi kita tetap ada di grup Niki. Setelah ini Titiang akan lampirkan Google Form untuk post test diisi oleh seluruh peserta. Dan nanti begitu landing terkait dengan cenderamata yang Tiang mau kasih yaitu gendongan bayi, Tiang akan segera kirim ke rumah masing-masing melalui Ibu Kader seperti ini ke Nggih. Terima kasih. Demikian untuk pelatihan hari ini. Titian juga mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Nggih. Terima kasih. Selamat sore. Selamat melanjutkan aktivitas berikutnya. Sampai jumpa pada kesempatan berikut. Nggih. Titian tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Om. Ya, selamat sore. Nggih, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih Bu Guru, sampun nyarengin. Nggih. Nggih, sama-sama. Tetap semang, nggih. Ya, oke.